Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan tentang teori determinasi teknologi yang berkasus penggunaan sosial media yang mengubah cara hidup manusia. Baik, sebelum kita ke teorinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Virgira Jendral Maulana, rekan-rekan saya Rafiqul Haris, Sadrina Vega Calakan, dan Siti Nuranisa. Baik, kita masuk ke teorinya. Apa itu determinasi teknologi? Jadi determinasi teknologi ini adalah konsep yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi adalah faktor utama yang mempengaruhi dan menentukan perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. Menurut teori ini, teknologi berkembang secara otonom dan kemajuannya tak terelakkan, kemudian membentuk struktur masyarakat, pola perilaku, dan cara berpikir individu. Pendekatan determinasi teknologi berargumen bahwa teknologi adalah pendorong utama dalam evolusi peradaban manusia. Misalnya, penemuan mesin cetak dianggap telah memicu revolusi industri dan transformasi sosial yang mendalam di Eropa. Lalu, dalam pandangan ini juga teknologi dilihat sebagai kekuatan independen yang memiliki kekuasaan besar dalam mengarahkan jalannya sejarah manusia. Tapi sayangnya konsep ini sering diperdebatkan karena dianggap mengabaikan peran manusia dalam memilih, mengadaptasi, dan membentuk teknologi sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai sosial yang ada. Pendekatan lain seperti konstruktivisme sosial menekankan bahwa teknologi dan masyarakat saling mempengaruhi dalam proses koevolusi yang kompleks. Nah, selanjutnya kita masuk ke asumsi. Nah, yang pertama itu media mempengaruhi hampir seluruh aspek dalam tindak tanduk masyarakat. Nah, maksudnya itu adalah dalam era digital saat ini, pengaruh media semakin meluas dan mendalam, menjangkau hampir setiap aspek kehidupan masyarakat. Nah, oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengembangkan literasi mereka agar dapat menyikapi informasi yang diterima dengan kritis dan bijak. Literasi media membantu individu untuk memahami bagaimana media bekerja, mengenali bias, dan mengevaluasi informasi dengan lebih kritis, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan rasional dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, yang kedua itu ada media mempengaruhi persepsi kita dan mengorganisasikan pengalaman-pengalaman kita. Maksudnya adalah media memiliki peran yang sangat penting. Jadi, dengan memengaruhi cara kita menerima informasi, membentuk opini, dan menjalani kehidupan sehari-hari, media membantu kita memahami dunia dan tempat kita di dalamnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengembangkan literasi media sehingga kita dapat menyikapi informasi dengan lebih kritis dan bijak, serta membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, yang ketiga, media mempersatukan seluruh dunia. Maksudnya adalah media memainkan peran yang sangat penting dalam mempersatukan seluruh dunia dengan menyebarkan informasi, memperkenalkan budaya yang berbeda, dan mendorong kolaborasi partisipasi global, serta meningkatkan edukasi dan literasi. Nah, dengan demikian, media membantu menciptakan masyarakat global yang lebih terhubung, memahami, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam era digital ini, penting untuk terus mengembangkan literasi media agar kita dapat memanfaatkan kekuatan media dengan cara yang positif dan konstruktif. Selanjutnya aku mau ngejelasin tentang 4 era di teori determinasi teknologi ini. Di teori ini memiliki 4 era. Yang pertama itu ada era primitif. Di era ini tuh manusia belum memiliki pemimpin sama sekali. Bahkan untuk berkomunikasi pun masih sulit, dan untuk berinteraksi bahkan mereka masih sulit karena mereka belum punya pemimpin untuk berkomunikasi antara satu sama lainnya. Yang kedua, ada era tulisan. Di era ini, manusia telah menemukan alfabet, yang dimana manusia udah mulai bisa berinteraksi dan berkomunikasi menggunakan huruf atau alfabet. Dan di era tulisan ini, manusia pun udah bisa menggunakan indera penglihatan untuk berkomunikasi. Yang dari sebelumnya hanya indera pendengaran saja, sekarang manusia udah bisa berinteraksi dan berkomunikasi menggunakan indera penglihatan.
Dan yang ketiga ada era cetak. Di masa cetak ini atau di era ini, manusia telah ada yang menemukan mesin cetak. Dan di era ini tuh manusia langsung berpikir bahwa mesin cetak ini bisa berguna untuk meluaskan dan menyebarluaskan cara berkomunikasi manusia menggunakan alfabet juga, tapi dengan cara diketik di mesin cetak. Mesin cetak ini memiliki pengaruh yang besar untuk berkomunikasi karena bisa menyebarluaskan alfabet. Dan yang terakhir ada era teknologi. Di era itu, manusia sudah menemukan bermacam teknologi, mulai dari handphone, radio, televisi, dan di era ini tuh manusia bisa berkomunikasi dengan lebih luas, yang jangkauannya lebih menyebarluaskan juga, lebih luas juga. Di sini manusia udah bisa berkomunikasi dengan antara yang jarak jauh juga maupun jarak dekat dengan komunikasi yang gampang melalui media sosial maupun teknologi. Fenomena yang akan saya bahas di sini adalah fenomena belanja online. Dalam beberapa tahun terakhir, belanja online semakin populer dengan internet juga yang semakin luas. Masyarakat bisa membeli apapun secara online, mulai dari barang elektronik, baju-baju, bahan makanan, apapun itu sekarang udah banyak di online. Fenomena ini juga memberikan banyak keuntungan, termasuk membantu pelanggan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Belanja online seringkali menawarkan harga yang lebih murah daripada toko-toko offline, karena toko online tidak perlu membayar biaya operasional, menggaji karyawan, dan sewa tempat juga tidak perlu. Selain itu, platform-platform belanja online seringkali melakukan promosi besar-besaran, diskon-diskon gede-gedean. Contohnya ada platform Shopee yang seringkali melakukan diskon besar-besaran di tanggal kembar seperti kemarin 6 Juni bulan 6. Nah, biasanya kayak gitu-gitu ada diskon besar-besaran. Hal itu dilakukan untuk menarik pelanggan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dampak determinasi teknologi di dalam kehidupan kita, mempunyai dampak positif dan negatif. Nah, dampak positifnya itu belanja online. Dalam konteks belanja online telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan pasar, membuat proses pembelian menjadi lebih mudah dan cepat. Nah, konsumen ini tidak perlu lagi menggunakan waktunya untuk belanja langsung ke pasar atau ke toko langsung. Nah, jadi sebagai gantinya itu mereka dapat mencari produk, membandingkan harga, dan melakukan pembelian dengan beberapa klik saja. Nah, selain itu, banyak platform belanja online menawarkan fitur-fitur tambahan seperti pengiriman cepat dan opsi pembayaran yang fleksibel yang semakin meningkatkan efisiensi. Nah, perusahaan juga diuntungkan dengan penggunaan teknologi untuk manajemen inventaris, pemrosesan pesanan, dan logistiknya yang dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kecepatan layanan. Nah, secara keseluruhan itu dampak positif dari belanja online dan kemajuan teknologi sangat luas dan beragam. Peningkatan efisiensi, produktivitas, dan konektivitas tidak hanya menguntungkan konsumen dan bisnis, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, meskipun ada tantangan yang harus diatasi, manfaat dari teknologi dan digitalisasi dalam belanja online jelas memberikan perubahan positif yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain dampak positifnya itu, ada juga dampak negatif dari kemajuan teknologi, yaitu mencakup beberapa aspek dapat berdampak signifikan pada masyarakat dan individu. Pertama, hilangnya pekerjaan merupakan salah satu dampak utama kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang otomatisasi dan kecerdasan buatan. Nah, seringkali menggantikan peran manusia, terutama yang bekerja dalam berbagai sektor industri. Ini dapat menyebabkan pengangguran yang meluas, terutama bagi pekerja yang keterampilannya tidak lagi relevan dengan tuntutan pasar kerja yang semakin canggih. Nah, selain itu, ketergantungan pada teknologi juga menjadi masalah yang sangat serius. Meskipun teknologi dapat mempermudah banyak aspek kehidupan, ketergantungan berlebihan dapat menyebabkan kurangnya keterampilan dasar dan penurunan kemampuan berpikir kritis. Orang mungkin menjadi terlalu tergantung pada alat dan perangkat digital,
sehingga mengurangi kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara mandiri atau tanpa bantuan teknologi. Nah, yang ketiga itu masalah privasi. Nah, masalah privasi ini adalah dampak negatif yang muncul seiring dengan penggunaan teknologi yang semakin luas. Nah, banyak teknologi modern seperti media sosial, aplikasi, dan perangkat pintar mengumpulkan dan menyimpan data pribadi pengguna. Nah, hal ini menimbulkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Penggunaan seringkali tidak menyadari sejauh mana data mereka dikumpulkan dan bagaimana data tersebut digunakan, yang dapat mengarah pada pelanggaran privasi dan keamanan pribadi. Nah, untuk secara keseluruhan itu, meskipun teknologi membawa banyak manfaat dan kemudahan, penting untuk menyadari dan mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul. Upaya harus dilakukan untuk mengurangi pengangguran melalui pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan, menjaga keseimbangan penggunaan teknologi, serta meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap privasi data pribadi. Terakhir di sini aku mau ngejelasin tentang kesimpulan dari teori yang kami ambil, yaitu teori determinasi teknologi. Di teori ini menjelaskan bahwa media sosial sangat berpengaruh besar untuk suatu manusia, entah itu dari suatu masyarakat ke satu individu maupun dari satu individu ke suatu masyarakat. Media sosial itu sangat berpengaruh besar untuk mengubah cara berperilaku manusia, pola pikir manusia, maupun cara pandang manusia, entah itu ke orang lain ataupun kita ke suatu masyarakat. Bahkan kita sendiri pun bisa saja kita menjadi berubah pola pikir dan cara pandangnya melihat diri kita sendiri hanya karena pengaruh dari media sosial. Dan kalau kita itu sebagai manusia nggak bisa menghindari apa itu media sosial. Jika kita menghindari apa itu media sosial atau kita nggak menggunakan media sosial, maka kita sebagai manusia atau suatu individu maupun masyarakat akan ketinggalan zaman. Tetapi kalau kita udah sampai ketergantungan oleh media sosial, itu ada dampaknya juga, entah itu dampak negatif maupun dampak positif yang udah dijelasin sama temen aku sebelumnya. Sekian yang akan kami paparkan, semoga materi yang kami sampaikan berguna untuk kalian semua. Terima kasih.